baru direcord. Kalau kalian bisa ngerekord, coba dicoba dulu. Kalau bisa silakan direcord. Bisa Pak, ada voice record. Izin dulu Pak dari hostnya. Oh, dari hostnya ya, coba. Iya. Mana ya? Oh iya. Settingannya saya nggak tahu di mana ya biar bisa nge-record ya. Nggak ada settingannya ini. Iya. Nggak apa-apa, ini coba saya record ya. Tapi recordnya dari tengah-tengah, nggak apa-apa ya. Iya Pak, nggak Iya. apa-apa. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, coba saya ulangi ya. Listrik PLN 50 Hz. 50 Hz ini standarnya. 50 Hz ini adalah standar PLN. PLN punya standar tegangan 220 volt dan frekuensinya 50 Hz. Maka sebanyak 50 kali perubahan arah terjadi. 50 kali perubahan arah terjadi. Misalkan ini titik A, titik B ya. Di sini belum saya kasih tulisan A dan titik B. 50 kali dari A ke B, 50 kali juga dari B ke A. Jadi totalnya ada 100. Kemudian jika frekuensinya 50 Hz, maka bisa kita ketahui periodenya, yaitu 0,02 second. T sama dengan 150 Hz, atau T sama dengan 0,02 second. Artinya apa? 0,02 second ini apa? 0,2 second ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali gelombang. Ya. Atau satu kali perubahan. Jadi ini misalnya dari A ke B, yang ini dari B ke A. Seperti itu. 0,02 second. Jadi cepat sekali. Oke, lanjut. Tegangan listrik. Tegangan listrik adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Tegangan listrik dinyatakan dengan satuan volt. Jadi kalian harus ingat bahwa tegangan itu satuannya volt. Jangan sampai kebalak-balik ya. Tegangan listrik itu volt, bukan ampere. Kalau arus ampere. Tegangan listrik juga disebut juga dengan beda potensial listrik. Tegangan listrik adalah ukuran perbedaan potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Jadi ini adalah definisi, 4 buah definisi. Terserah kalian pilih yang mana yang menurut kalian paling mudah untuk dipahami. Suatu benda dikatakan memiliki potensial listrik lebih tinggi daripada benda lain karena benda tersebut memiliki jumlah muatan positif yang lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah muatan positif pada benda lainnya. Contohnya adalah kalau kalian memegang baterai, kutub positifnya itu memiliki potensial listrik yang lebih tinggi atau muatan yang lebih positif daripada kutub negatifnya. Itu contohnya. Sedangkan yang dimaksud dengan potensial listrik itu sendiri adalah banyaknya muatan elektron yang terdapat dalam suatu benda. Nanti bisa kalian pelajari, bisa kalian baca-baca. Ini sudah saya share di e-learning ya, ada di e-learning. Tegangan listrik dapat juga dianggap sebagai gaya yang mendorong perpindahan elektron melalui konduktor. Ini juga definisi yang lain. Semakin tinggi tegangannya, semakin besar pula kemampuannya untuk mendorong elektron melalui rangkaian yang diberikan. Makin tinggi tegangannya, maka kemampuan untuk mendorong elektron akan semakin kuat. Tegangan adalah energi per satuan muatan.
Ini dari sinilah muncul rumus. Nanti rumusnya di slide selanjutnya. Contoh satu analisa tegangan. Jadi misalkan ada sebuah baterai 6 volt. Jika tegangan sumber adalah 6 volt, maksudnya ada baterai 6 volt, maka tegangan pada kedua ujung beban adalah 6 volt. Jadi titik A dan titik B ini adalah 6 volt. Dengan kata lain, tegangan pada titik A terhadap B adalah 6 volt. Dalam rangkaian listrik disingkat VAB sama dengan 0 volt. Jadi VA terhadap B adalah 6 volt atau VB terhadap A adalah minus 6 volt. Jadi kalian harus bisa memahami singkatan ini ya, VAB maksudnya tegangan A terhadap B adalah 6 volt. Sementara tegangan B terhadap A adalah minus 6 volt. Jadi inisial-inisial ini akan sering kalian temui pada saat rangkaian listrik. Semoga ini tidak membuat kalian bingung ya. Pelan-pelan. Bismillah. Ya, memahaminya pelan-pelan. Tidak harus langsung paham, tapi bertahap-bertahap dan berproses. Iya, Pak. Karena sebenarnya pemahaman kalian tentang kelistrikan itu diasah bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun terus-menerus sehingga baru benar-benar paham. Sepaham-pahamnya. Jadi tidak bisa langsung paham gitu, nggak apa-apa. Tapi berproses, melangkah dari awal, dari setitik demi setitik, setahap demi tahap, lama-lama paham. Ini belum hitungnya ya, tapi saya sampaikan yang teorinya dulu, yang filosofisnya dulu, sampai kalian paham, baru nanti perhitungannya. Ya, contoh analisa tegangan. Di sini ada sebuah resistor seri. Resistor seri ini kalau kedua ujungnya ini diberi tegangan, maka berlaku rumus pembagian tegangan. Tapi di sini kita tidak membahas itu. Kita pahami dulu tentang inisial VAB dan VBA, VBC dan VCB. Nah, jika tegangan sumber adalah 6 volt, ini 6 volt ya. Kemudian jika VAB sama dengan 2 volt, A dan B ini 2 volt, dan VBC 4 volt, B terhadap C ini 4 volt, maka VBA, B terhadap A adalah minus 2 volt, dan VCB, C terhadap B adalah minus 4 volt. V sumber adalah VAC, ini sama dengan V sumber. Jadi kalau berapakah VAC? VAC sama dengan V sumber ini 6 volt. Dan ini juga berlaku aturan VAC sama dengan VAB plus VBC. Jadi tegangan di dua titik ini, VAC sama dengan VAB ditambah VBC. Ini saya ulangi, VAC ini kan 6 volt, sama dengan VAB ditambah VBC. Nah, ini analisa sederhana. Jika tegangan sumbernya 6 volt, maka ini ditambah ini sudah pasti 6 volt. Yang menentukan kenapa dia 2 volt, kenapa dia 4 volt, nantinya adalah resistansi dari ini, nilai resistansinya. Tapi dalam ini kita tidak bahas resistansi ini, tetapi kita bahas tentang membaca inisial, yaitu VAC sama dengan VAB ditambah VBC. VAB-nya ini jelas 2 volt, VBC ini jelas 4 volt. Kalau dibalik VBA, maka minus 2 volt. Kalau dibalik VCB, maka minus 4 volt. Itu. Ini kita sedang membicarakan tentang cara membaca sebuah rangkaian. Ya. Cara membaca. Ini belum hitung-hitungan, tapi dipahami pelan-pelan aja. Apa.
Kemudian energi listrik. Itu tadi tegangan, sekarang energi listrik. Energi listrik adalah kemampuan untuk melakukan atau menghasilkan usaha listrik. Energi listrik adalah kemampuan yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain. Energi listrik atau W dalam satuan Joule, di mana 1 Joule adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan satu muatan sebesar 1 Coulomb dengan beban potensial 1 volt, sehingga 1 Joule adalah Coulomb kali volt. Ini energi ya, satuannya Joule. Tapi yang dipakai ya dalam keseharian yang dipakai itu satuan ampere dan satuan volt, arus dan tegangan, sama daya watt. Dah itu tok. Di kehidupan sehari-hari kalian jarang bicara tentang joule. Joule ini hanya pada fisika maupun rangkaian listrik dan itu tidak dipakai di sehari-hari. Kalau yang dipakai di sehari-hari hanya daya, watt, arus, ampere, volt, tegangan, kemudian ohm, resistansi, udah 4 itu. Ini rumusnya. I sama dengan W per V, atau W sama dengan Q per V, atau V sama dengan W per Q. Nah, ini segitiga sakti ini. Mudah cara bacanya. Q sama dengan W per V. V sama dengan W per Q. Dan W sama dengan Q kali V. V ini sendiri adalah V I kali R, atau I V per R, atau R V per I. Q sama dengan I kali T, atau T sama dengan Q per I. I sama dengan Q per T. W adalah energi listrik dalam satuan Joule. Q adalah muatan listrik dalam satuan Coulomb. V adalah beta potensial atau tegangan dalam satuan volt. I adalah arus listrik dalam satuan ampere. T adalah waktu dalam satuan second. T itu waktu ya. Kalau T besar itu periode. T kecil waktu. R sama dengan resistansi. Nah, hukum kekekalan energi. Pada alam berlaku hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat dihilangkan. Energi hanya berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi ini yang harus kita ingat-ingat. Energi itu tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat dihilangkan. Energi hanya berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi energi itu hanya bisa dibangkitkan. Kita tidak bisa menghasilkan maupun menghilangkan. Dia hanya berubah bentuk. Dan kita hanya memfasilitasi perubahan bentuknya. Ingat, kita hanya memfasilitasi perubahan bentuknya. Energi itu adalah ciptaan Tuhan yang kita tidak bisa menciptakannya, tapi kita hanya bisa memfasilitasi perubahan bentuknya. Misalkan dari listrik ke panas, panas ke listrik, terus kemudian dan macam-macam ya. Contoh pada pembangkit listrik, energi dari air yang bergerak akan berpindah menjadi energi listrik. Energi listrik akan berpindah menjadi energi cahaya dan energi panas jika listrik tersebut melewati filamen lampu. Ini adalah gambar PLTA ya, PLTA. Saya ulangi, contoh pada pembangkit listrik, energi dari air yang bergerak akan berpindah menjadi energi listrik. Ini PLTA, konsep PLTA, pembangkit listrik tenaga air, mengubah energi pergerakan air menjadi energi listrik. Nah, dari PLTA tersebut disalurkan ke rumah-rumah, energi listrik akan berpindah menjadi energi cahaya dan energi panas jika listrik tersebut melewati filamen lampu. Nah, masih ingat dengan lampu pijar? Ya, lampu pijar itu lampu yang jadul itu yang nyalanya kuning. Nah, itu adalah perubahan energi listrik ke cahaya dan panas. Loh, kenapa kok nggak cahaya aja, Pak? Ya, karena prinsip kerja dari lampu pijar itu dia menghasilkan energi panas dulu. Dari panas itu baru kemudian diubah menjadi cahaya.
Itulah sebabnya kenapa lampu pijar itu panas dan tidak efisien. Karena tidak semuanya diubah menjadi energi cahaya. Dia diubah ke panas dulu, baru kemudian ke cahaya. Beda dengan LED ya, lampu sekarang kan LED. Semuanya difokuskan untuk energi cahaya. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang jelas. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Belum ada. Nanti kalau bingung atau misalkan gini, kalau bingung sebagian segera sampaikan. Kalau bingung semua, ya misalkan, saya bingung semua Pak. Paling tidak pilih mana yang paling kalian mudah untuk mencerna dulu. Misalkan kalian dalam 4 slide, misalkan 4 slide ini aku bingung semua nih. Tapi pilih satu yang kemungkinan aku bisa paham, yang mana itu tidak apa-apa, tanyakan sebagian. Itu bisa memancing pemahaman kalian ke 3 slide selanjutnya atau 3 slide sebelumnya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Tadi sampai mana? Sampai ini. Hukum kekalahan energi. Selanjutnya adalah energi dan komponen listrik. Komponen listrik itu ada dua, yang menyerap energi dan yang mengirim energi. Kotak ini adalah lambang komponen. Kita tidak tahu komponen apa, yang penting kita lambangkan dengan sebuah kotak. Kotak ini bisa apapun beban, bisa lampu, bisa setrika, bisa alat rumah tangga atau apapun ya. Bisa baterai, bisa apa, dan sebagainya. Jika arus meninggalkan terminal positif menuju terminal sebuah komponen, maka ini disebut sebagai komponen yang menyerap energi. Komponen yang menyerap energi biasanya komponen-komponen pasif ya, atau komponen aktif. Misal lampu, elemen pemanas, resistor, induktor, semuanya menyerap energi. Kemudian komponen yang mengirim energi. Jika arus dari terminal sebuah komponen masuk ke terminal positif, jika arus dari terminal sebuah komponen, jadi misalkan ini komponennya, masuk ke terminal positif, maksudnya masuk ke rangkaian yang itu dianggap positifnya, maka dia disebut mengirim energi. Nah, contoh dari komponen ini adalah baterai. Baterai atau sumber listrik atau sumber tegangan. Dia selalu mensuplai arus atau tegangan ke rangkaian yang di sekitarnya. Itu namanya mengirim energi. Jadi komponen listrik itu ada dua, yang menyerap energi dan yang mengirim energi. Kemudian daya listrik. Daya listrik atau electrical power adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian. Daya listrik yang diserap. Jadi misalkan kalian beli lampu 40 watt misalkan. Harus saja 40 watt ya. Berarti daya listriknya adalah 40 watt atau energi yang diserap itu adalah sebesar 40 watt. Urusan 40 watt itu berapa terang itu urusan beda. Jadi kenapa kok lampu disebut energi efisien? Itu karena hanya watt kecil saja dia sudah terang. Nah, itu disebut efisien. Tapi watt itu tidak menjamin terang atau tidaknya lampu gitu. Yang bisa menjamin adalah efisiensinya. Jadi misalkan kalian beli lampu 5 watt, berarti energi yang diserap adalah 5 watt. Lampu pijar itu memiliki efisiensi yang rendah, sehingga untuk mendapatkan cahaya yang terang, dia butuh sampai 100 watt.
Sementara lampu LED 5 watt saja sudah bisa terang. Atau bahkan 4 watt ya, yang merek Philips itu. Itu sudah bisa sangat terang sekali untuk sebuah kamar atau dapur ya. Sumber energi akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik. Sumber energi ini ya baterai, kemudian listrik PLN, menghasilkan daya listrik. Karena dia menghasilkan tegangan dan arus, maka dia akan menghasilkan daya. Ingat, daya listrik adalah disimbolkan P ya, P sama dengan I per V. P sama dengan I kali V. Daya adalah arus dikali tegangan. Jika baterai itu bisa menghasilkan tegangan dan arus, maka dia juga bisa menghasilkan daya. Sama seperti PLN juga. Dia punya tegangan dan dia punya arus, maka dia bisa menghasilkan daya. Lalu bagaimana daya listrik di rumah kalian? Sebetulnya PLN itu dayanya ribuan kilowatt ya, ribuan kilowatt. Berjuta-juta watt istilahnya. Megawatt, ada kilowatt. Nah, tapi kok cuman di listrik kita cuman sekian ampere, itu karena dibatasi ya. Kita misalkan pelanggan listrik 900 VA. 900 VA itu berarti sekitar 4 ampere. Kurang lebih 4 ampere. Jadi kita cuma dibatasi 900 watt. Atau 4 ampere 220 volt. Nah, seperti itu. Itu adalah daya listrik yang dibatasi istilahnya. Karena kita kan berlangganan ke PLN, sama seperti kita punya akun itu limitnya sampai berapa sih? Nah, karena kita 900 VA berarti limitnya sampai 900 watt. Ya. Lebih dari itu maka akan jeblek ya. Jadi intinya kita tidak boleh mengakses lebih dari itu. Karena kita harus berbagi dengan pelanggan yang lain seluruh Indonesia. Oke, saya lanjutkan. Daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Daya dinyatakan dalam satuan watt. Semakin tinggi nilai wattnya, semakin tinggi pula daya listrik yang dikonsumsinya. Nah, daya listrik itu rumusnya ini. P sama dengan I kali V ya. P sama dengan I kali V. Atau V sama dengan P per I atau I sama dengan P per V. Ini rumus-rumus legend nanti harus diingat-ingat ya. Kemudian P sama dengan I kuadrat R. Atau arus kali resistansi. Atau V kuadrat sama dengan P kali R. Jadi V kuadrat sama dengan P kali R. Atau R sama dengan V kuadrat per P. Atau P sama dengan V kuadrat per R. Nah, P adalah daya listrik dengan satuan watt. P adalah tegangan listrik dengan satuan volt. I adalah arus listrik dengan satuan ampere. R adalah hambatan dengan satuan ohm. Ingat, R ini bukan resistor ya, tapi hambatan. R, resistor kadang juga disimbolkan dengan R. Apa Pak bedanya antara hambatan dengan resistor? Kalau resistor adalah hambatan yang kita rekayasa sendiri. Tapi hambatan yang ada di keseharian adalah tembaga itu punya nilai hambat. Ya. Punya nilai hambat juga. Dia juga bisa menghantar, tapi dia juga bisa menghantarkan listrik, tapi dia juga memiliki nilai hambat. Itulah sebabnya kenapa kok kita pakai tembaga, karena dipastikan nilai hambatnya paling kecil dan yang paling murah. Ada lagi emas, ada lagi perak, tapi emas dan perak itu terlalu mahal. Sehingga dipilihlah tembaga. Karena tembaga memiliki hambatan yang... Oh, makasih Mbak. Ya. Wah, ada Ciki. Oke.
Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, saya mau Mohon tanya. maaf, Pak. Mau tanya, Pak. Ya, siapa dulu ini? Siapa dulu? Bapak, Bapak Ya dulu. udah. Mas Wafa apa siapa? Iya, Pak. Mas Ini, Wafa, oke Mas Wafa dulu. Ya silakan, silakan. Pak, ini yang terkait lampu tadi, Pak. Ya Kan lampu. eh, kenapa lampu yang berbeda merek tapi wattnya sama itu beda ininya, Pak, nyalanya, Pak, terangnya, Pak. Yang Ya, Philips itu saya lihat lebih terang, Pak, iya betul. dibandingkan yang lain. Ya, Padahal wattnya sama gitu. Apa ada komponen tambahan atau apa faktor pendukungnya itu, Pak? oke. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus sekali. Ya, ini adalah pertanyaan yang di kehidupan sehari-hari. Bagus, bagus. Saya jawab dulu ya. Pernah kita pasti sering mendengar kata pepatah ya. Ada barang, ada rupa, ada harga, ada kualitas. Ya, betul ya. Ada harga, ada kualitas, ada barang, ada harga, ada rupa, ada harga, ada kualitas. Jadi gini, produk Philips itu umumnya lebih mahal dari produk-produk yang lainnya. Kita ambil contoh lampu LED ya. Sama-sama 4 watt ya. Sama-sama 4 watt aja. Sama-sama 4 watt. Lampu LED Philips itu lebih terang dari merek yang lainnya. Kenapa? Karena komponen yang digunakan itu lebih bagus punya Philips. Karena komponennya lebih bagus kualitasnya, otomatis harganya lebih mahal. Loh, kenapa Pak kalau komponennya beda kok jadi beda? Iya, karena gini, watt itu tidak menjamin terang ya. Watt itu tidak menjamin terang. Pada kenyataannya, watt itu tidak menjamin terangnya. Watt itu bisa kita bandingkan kalau mereknya sama. Misalkan sama-sama Philips, 4 watt sama 8 watt itu terang mana? Oh ya otomatis terang 8 watt. Tapi beda lagi. 4 watt Philips sama 8 wattnya merek Chiyoda itu lebih terang mana? Nah itu lain lagi. Lain lagi. Jadi sebenarnya masyarakat itu kalau memilih lampu itu memilih dari wattnya. Tapi sebenarnya watt itu tidak menjamin terangnya. Yang bisa menjamin terangnya adalah kualitas, efisiensi rangkaian tersebut. Nah, dalam hal ini lebih bijak bahwa kita memilih ya kalau kita mau watt kecil tapi lampunya terang banget ya kita pilih yang agak mahal yaitu Philips atau Hanox. Di pasaran kan merek yang bagus kan Philips sama Hanox ya. Philips, Hanox, Panasonic. Tapi yang menurut saya paling recommended yaitu Philips. Bukannya saya sales Philips loh, enggak ya. Ya, tapi itu kenyataannya seperti itu. Apakah penjelasan ini menjawab Mas Wafa? Kalau kurang jelas, bilang ya. Pak, jelas, Pak. Kenapa? Jelas, Pak, jelas. Jelas. Ya. Kurang jelas apa jelas? Jelas, Pak. Oh Ini jelas. jelas. Kalau masih kurang jelas, bilang ya. Jangan sungkan-sungkan Iya, Pak. tanya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Selanjutnya tadi siapa yang tanya? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Ya, bentar. Tak lihat. Ini nggak ada kuningnya ini. Oh, Mas Ardi ya? Betul. Suki, Pak. Oh, Mas Sugi. Oh ya ini, kelihatan Ya, Pak. kuningnya. Ya, Saya Mas Sugi. mau tanya tentang sumber energi pengirim sama sumber energi yang menyerap tadi dulu, Pak. Oh, ini. Bentar, saya. Ini ya. Komponen Nah, listrik ini. ya? Ya, kalau trafo itu cara kerjanya gimana, Pak? Mengirim Trafo. atau? Iya, Pak. Oke, trafo ya. Iya, Pak. Trafo. Oke. Contoh trafo apa dulu ini? Trafonya listrik PLN atau trafo Listrik step down? PLN aja, Pak. Oke. Iya. Trafo itu punya 2 kumparan. Jadi trafo itu kan tujuannya bisa step up, bisa step down ya. Bisa untuk menaikkan tegangan atau untuk menurunkan. Nah, intinya trafo punya 2 kumparan. Ada kumparan yang menyerap energi dan ada yang mengirim energi. Kalau step up itu satu kumparan menyerap dan satu kumparan lagi mengirim, tetapi dengan
energi yang lebih besar atau tegangan yang lebih besar. Kalau step down itu dia mengirim energi dengan tegangan yang lebih kecil. Jadi trafo itu punya dua kumparan. Ada yang menyerap dan ada yang mengirim. Bagian primernya, jadi trafo itu ada dua kumparan, namanya primer dan sekunder ya. Bagian primer itu pasti menyerap, dan yang sekunder itu mengirim. Nah, itu. Iya, Pak. Itu trafo. Bagus, pertanyaan bagus itu. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya, terus gini, kalian tahu lampu TL, lampu neon panjang itu juga ada trafonya, tapi itu namanya balas, bukan trafo. Jadi dia lebih ke membatasi arus dan kumparannya cuma satu. Kadang masyarakat sekitar menyebutkan itu trafo. Sebenarnya istilah trafo kurang tepat kalau untuk lampu neon, lebih tepatnya adalah balas. Balas, BALLAST. Balas. Trafo itu biasa dipakai untuk adaptor, terus radio, tip gitu, yang pakai trafo. Terus apalagi ya, trafo PLN juga ada, yang menurunkan tegangan dari sekian ribu kilowatt ke 220 volt. Maaf, 200 ribuan kilovolt ke 220 volt. Itu juga pakai trafo. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau kurang jelas bilang ya, nggak usah sungkan-sungkan. Ada pertanyaan lagi? Tadi pertanyaan yang sangat bagus. Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti saya lanjutkan ya. Lanjut, Pak. Oke. Nah, tiba di kasus hitung-hitungan. Ini kalau kakak kelas kalian yang apa itu semester sekarang semester berapa ya? Semester 5 berarti ya. Semester 5 itu selalu saya suruh untuk maju satu persatu. Nah, contoh kasus. Sebuah lampu memiliki konsumsi daya 8 watt. Jika tegangan listrik PLN sebesar 220 volt, tentukan arus yang dibutuhkan. Dengan menggunakan rumus P sama dengan I kali V, atau I sama dengan P per V, atau V sama dengan P per I. Diketahui V 220 volt, dan P sama dengan 8 watt. Berapa I? 8 watt dibagi 220 volt, yaitu 0,036 ampere. 0,036 ampere. Berarti lampu 8 watt itu sekitar 36 miliampere ya. Ya, 36 miliampere atau 0,036 ampere. Masih ingat video YouTube saya yang mengukur konsumsi arus dari sebuah lampu pijar menggunakan ampere meter yang pakai stop kontak seri itu. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk mengimplementasikan rumus soal ini. Soal ini sederhana, cuma dihitung, oh ini bagi ini sama dengan ini. Tapi bukan masalah mudah atau tidaknya kalian mengerjakan soal ini, bukan. Tapi dari pemahaman kalian dari rumus ini. Nah, dari sini ketahuan bahwa 8 watt itu hanya 36 miliampere. Itulah sebabnya kenapa saya membeli ampere meter 100 miliampere. Supaya jarumnya kelihatan kalau menunjukkan 36 miliampere. Nah, ini ada ceritanya. Soal ini sangat mudah, sederhana, tetapi sebenarnya pembelajarannya sangat dalam ya. Jadi kalian harus betul-betul memahami hitung-hitungan sederhana ini.
Tidak hanya sekedar menghafal rumusnya. Oh, rumusnya apa? P sama dengan I kali V. Oh, I sama dengan P per V. Enggak, tapi kalian harus memahami betul. Apa itu watt, apa itu volt, apa itu ampere. Nah, saya ingin menyuruh salah satu dari kalian, mungkin ada yang bisa menghitung cepat. Kalau MCB di rumah saya 2 ampere, artinya saya adalah pelanggan listrik 450 VA ya, 450 VA. Berarti MCB saya itu 2 ampere. Nah, saya mau memasang lampu 8 watt ini sebanyak mungkin. Nah, kira-kira sampai berapa maksimalnya? Atau yang bisa menghitung? Kira-kira. MCB di rumah saya 2 ampere. Satu lampu aja itu 36 miliampere. Nah, kira-kira sampai berapa maksimalnya? Oke, saya lihat Mas Wafa sedang menghitung. Silakan dihitung, kira-kira ada yang bisa menjawab dengan cepat. Nah, coba saya tulis di sini, di slide ini. Coba saya tulis di slide ini. MCB rumah 2 ampere. Atau saya adalah pelanggan 450 VA. Saya ingin memasang lampu 8 watt sebanyak mungkin agar rumah saya terang. Sementara berdasarkan rumus, satu buah lampu 8 watt itu butuh 36 miliampere atau 0,036 ampere. Berapakah maksimal lampu yang bisa saya pasang? Ini pertanyaan sehari-hari. Saya masih share screen ya? Oh, sudah enggak share screen. Nah, ini. Ada yang bisa? Iya, silakan. Ya. Oke, ada yang bisa menjawab? Tidak pakai rumus, hanya pengurangan aja ini, pengurangan. Hanya pengurangan. Perkalian dan pembagian. Ada yang bisa menjawab kira-kira? Ini tebakan ya, tebakan. Enggak, 55. 50 ya. Siapa yang jawab ini, Mas Habibi? Iya, Pak. Oh iya. Nah, saya hitung manual ya. Oke, kita cek. Cara ngeceknya bagaimana? 55. Misalnya Mas Habibi jawabnya 55. Kita cek 55 dikali 0,036 sama dengan 1,98. Kalau 56 kali 0,036 2,016, ya betul, 55.
Karena kalau 56 sudah melebihi 2 ampere. Ya. Jadi Mas Habibi sudah paham ya tentang ini. Oke, dari sini kita bisa menjawab. Jawabannya adalah 55 buah lampu. Watt. Ini saya kasih bold. Ini PPT saya masih kelihatan kan? Masih, Pak. Masih ya. Masih, Pak. Nah, di sini kira-kira bisa kalian pahami nggak? Atau bisa sambil dipikirkan, sambil dinalar gitu. Oh, sekian. Jadi, saya ulangi. Jika MCB rumah saya 2 ampere, artinya apa? Saya adalah pelanggan listrik PLN 450 VA. Kemudian saya ingin memasang lampu 8 watt sebanyak mungkin agar rumah saya itu terang. Sementara berdasarkan rumus, satu buah lampu 8 watt itu butuh 36 miliampere atau 0,036 ampere. Apakah maksimal lampu yang bisa saya pasang? Jawabannya adalah 55. Dan ini bisa kita buktikan, 55 dikali 0,036 ampere. Bukti 55 dikali 0,36 0,36 miliampere. Sama dengan miliampere. Ampere ya? Iya, Pak. Sama dengan di sini ini berapa? 5 kali 0, 1,98 ampere. Kemudian bukti lagi. Jika saya pasang 56 lampu, 56 lampu, kali ini adalah 2,16 ampere. Atau saya bulatkan 2,02 ya. Saya bulatkan aja ini. Nah, ini apa? Artinya ini melebihi 2 ampere. Berarti MCB di rumah saya akan trip. Atau istilah orang Jawanya apa kalau trip itu? Orang Jawa bilang apa kalau trip? Jeglek. Ya, betul. Siapa yang bilang itu? Siapa itu? Siapa itu yang bilang? Siapa? Beril, Pak. Beril. Beril. Oh, betul sekali. Jeglek. Bagus. Tahu gitu loh. Sampai sini bisa dipahami. Jeglek. Bisa ya? Paham ya? Gini nih ya. Alhamdulillah. Sudah paham. Kalau belum paham, bisa ditanyakan lagi. Ya, oke, sip. Sederhana lah ini. Apakah ini bisa kita praktekkan, Pak? Bisa sebenarnya. Cuman sayangnya kita lagi pandemi ini kita nggak bisa banyak berinteraksi di lab ya. Ini bisanya caranya bagaimana? Kita beli MCB 2 ampere dipasang seri dengan stop kontak yang kita punya. Jadi biar listrik di rumah itu tidak jeglek, kita bisa mensimulasikan dengan menambah MCB lagi, khusus untuk uji coba ini.
Oke, saya lanjut. Kita sampai jam 10 ya. Biar kalian tidak boring. Ya, Pak. Contoh studi kasus menyerap daya. Nah, sebuah komponen, kita tidak tahu ini komponen apa, entah pemanas, entah lampu, entah apa, menyerap daya 18 watt. 18 watt. 18 watt itu biasanya identik dengan lampu Philips yang merek yang U, bentuknya U, yang bentuknya apa? CFL itu ya, lampu CFL 18 watt. Jika arus adalah 6 ampere, tentukan V sumber. Jika arus yang melewati 6 ampere dan dia menyerap daya 18 watt, tentukan V-nya. Nah, ini mudah sekali ya. Tinggal dimasukkan ke rumus. P sama dengan I kali V. Jika yang diketahui adalah P-nya, P diketahui 18 watt, dan I adalah 6 ampere, berarti V sama dengan P per I. V sama dengan P per I, karena V-nya tidak diketahui, P-nya diketahui, I-nya diketahui. 18 watt dibagi 6 ampere, yaitu 3 volt. Nah, seperti itu. Dan ini kita ketahui ini apa bebannya ini apa, komponennya ini apa tidak diketahui. Jadi intinya dia menyerap 18 watt. Jika arus yang melewati dia adalah 6 ampere, maka V-nya 3 volt. Ini mudah ya. Insya Allah mudah kalau hitungan gini. Tapi bukan masalah mudahnya, tetapi bagaimana kita membayangkan hitung-hitungan ini. Harus di luar kepala, harus sudah benar-benar refleks dari pemikiran kita. Mengasahnya dengan bagaimana? Mengasah dengan rumus-rumus sederhana ini yang kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh studi kasus 2 mengirim daya. Sebuah komponen memiliki beda potensial 6 volt. Komponen mampu mengirim arus sebesar 3 ampere. Jadi dia bisa mengirim arus 3 ampere dan dia punya beda potensial 6 volt. Tentukan daya yang dikirim komponen tersebut. Berapakah maksimum dayanya? Nah, P sama dengan I kali V. P-nya tidak diketahui, I-nya diketahui, V-nya diketahui. Berarti P sama dengan I kali V, P sama dengan 6 volt dikali V-nya 3 ampere, maka P sama dengan 18 watt. Oke. Yaitu tadi studi kasus 2. Nah, terakhir ya, sebelum saya akhiri, ini adalah grafik dalam satuan internasional. Dalam SI, Sistem Satuan Internasional, untuk menyatakan bilangan yang lebih besar atau lebih kecil dari satuan dasar, dipergunakan notasi desimal yang menyatakan pangkat dari 10. Misalkan ampere. Lebih kecil dari 1 ampere, Pak. Ya pakai miliampere, pakai mikroampere, pakai nanoampere. Volt, misalkan. Volt itu kan tegangan ya. Pak, bagaimana cara menyatakan sebuah nilai yang kurang dari 1 volt? Jangan gunakan 0,0000 volt ya, jangan. Tapi gunakan sekian milivolt, sekian mikrovolt, sekian nanovolt. Dan ini adalah tingkatan-tingkatannya mulai dari mili, mikro, nano, piko, femto, atto. Naik lagi mili, senti, desi, deka, hekto, kilo, mega, giga, tera. Misalkan hard disk, ya, anggap aja yang paling gampang, hard disk berapa byte atau berapa, ya KB ya, berapa byte ya, giga ya, giga. Hard disk misalkan 100, hard disk 200 giga misalkan. Atau 500 giga misalkan. Kemudian 2 tera, hard disk 2 tera. Ini biasa digunakan untuk hard disk, flash disk. Ya, sering kan kalian mendengar istilah ini ya? Ya, Pak. Nah, kemudian frekuensi 88 MHz, mega.
Satuannya apa? Hertz. Tapi nggak mungkin kita 88 juta gitu kan, nggak mungkin. Mesti 88 megahertz gitu. Kilo, hekto, deka, desi, senti, mili. Ya. Kapasitor misalkan. Kapasitor itu ELCO, elektrolit kapasitor, elektrolit kondensator itu. Yang dulu kalian pernah mainan lampu-lampuan tuh ya. Kan ada ELCO ya, itu satuannya mikrofarad. Karena dia lebih kecil dari 1 farad. Jadi kita menggunakan mikrofarad. Mikrofarad itu udah besar loh. Kalau ukuran 1 farad itu setara baterai. Ya. Kemampuan penyimpanannya setara baterai. Kapasitor dengan kemampuan seperti baterai, satuannya farad, itu disebut sebagai superkapasitor. Tapi kapasitor yang biasa kalian gunakan, yang kalian rakit, kalian solder itu satuannya mikro. Kemudian kapasitor yang seperti permen itu nano. Kemudian piko, dan sebagainya. Femto sama ato jarang dipakai. Jadi yang sering dipakai adalah piko, nano, mikro, mili, kemudian kilo, mega, giga, tera. Nah, tapi secara lengkapnya seperti ini. Dari sini ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri. Oh ya, sebelum kalau nggak ada pertanyaan, saya jelaskan tentang praktikum ya. Praktikumnya ini saat ini masih online dulu ya. Online dulu sampai saya ada cara untuk bisa saja gini. Kalian salah satu mungkin beberapa dari kalian praktikum offline menggunakan alat-alat praktikum, tapi nanti saya kok kasihan yang rumahnya luar pulau, luar kota.